Hai guys, kembali lagi di Cetak Gol Harian bersama aku Vita Mela. Hari ini ada kabar terbaru dari PSG yang berpeluang besar mengalami masalah keuangan seandainya kehilangan Kylian Mbappe secara gratis. Sementara Manchester United sepakat untuk melepas Fred ke Fenerbahce. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari sesi konferensi pers menjelang laga pembuka Premier League antara Burnley dan Manchester City nih. Ada Vincent Kompany yang bersemangat untuk mengubah gaya bermain Burnley. Sedangkan dari kubu The Citizens, Pep Guardiola pesimis jika Manchester City bisa meraih treble winner di musim depan. Burnley bersiap untuk menjalani laga perdana mereka di Premier League musim ini menghadapi Manchester City. Vincent Kompany mengaku sangat bersemangat menjelang laga nanti. Pelatih 37 tahun ini menyebut akan secepat mungkin beradaptasi dengan gaya bermain kasta tertinggi. Menurutnya, skuad The Clarets nggak bisa lagi bermain dengan gaya ekspansif. Oleh sebab itu, pelatih Belgia ini akan berusaha keras menemukan gaya bermain yang terbaik. Sementara itu, Kompany yakin bisa meraih hasil positif meski menghadapi klub yang dia cintai. Manchester City akan melakoni pekan perdana Premier League menghadapi Burnley. Menjelang laga itu, Pep Guardiola memberikan komentarnya dalam sesi konferensi pers. Pelatih asal Spanyol ini nggak terlalu yakin anak asuhnya bisa meraih treble winner lagi. Pasalnya, kejadian tersebut harusnya hanya terjadi sekali dalam hidup. Meski begitu, Guardiola meminta para pemainnya tetap memiliki semangat seperti musim lalu. Di sisi lain, skuad The Citizens sudah bisa memainkan Nathan Ake dan Josko Vardiol di laga nanti. Kita masuk ke kabar rumor nih, ada Manchester United yang tertarik mendatangkan Benjamin Pavard dari Bayern Munchen. Berikutnya ada kabar dari Chelsea yang masih belum puas berburu pemain dengan mengincar bek kanan Real Valladolid yakni Ivan Fresnada. Manchester United sedang mencari sosok anyar di sektor pertahanan. Rumornya skuad Setan Merah menginginkan Benjamin Pavard dari Bayern Munchen. Bek asal Prancis ini dikabarkan profil yang sangat disukai oleh Erik ten Hag. Selain bisa bermain sebagai bek sayap, Pavard diketahui juga tangguh saat diposisikan sebagai bek tengah. Saat ini kedua belah pihak sedang melakukan negosiasi secara intens. Selain Pavard, The Red Devil juga mengincar Edmond Tapsoba dari Bayer Leverkusen. Niat Real Sociedad menggait Donny van de Beek mendapat restu dari Manchester United. Setelah sebelumnya menolak, kini Setan Merah luluh dengan menuruti tawaran dari manajemen La Real. Tawaran tersebut berkisar 20 hingga 25 juta euro. Akan tetapi manajemen The Red Devil bersedia melepas Van de Beek ke Real Sociedad dengan status pemain pinjaman. Raksasa La Liga ini juga bisa menebus Van de Beek di akhir masa peminjamannya. Gelandang Belanda itu nggak masuk dalam rencana Erik ten Hag untuk musim depan. Chelsea masih belum puas merekrut pemain baru untuk mengarungi musim depan. Dilansir dari The Sun, manajemen The Blues tengah mengincar bek kanan Real Valladolid yakni Ivan Fresnada. Pemain muda asal Spanyol ini dinilai jadi pilihan yang tepat mengisi lini pertahanan. Alasannya, di musim lalu Fresnada menjadi andalan dengan mampu memainkan 34 pertandingan. Namun Chelsea harus bersaing dengan Arsenal yang juga meminatinya. Selain itu, The Blues juga harus merogoh kocek sebesar 20 juta euro untuk memboyongnya ke Stamford Bridge. Liverpool siap menikung Chelsea dalam perburuan gelandang Brighton yakni Moises Caicedo. Next ada Tottenham Hotspur yang setuju melepas Harry Kane ke Bayern Munchen dengan kisaran harga 100 juta euro. Liverpool masih mencari gelandang tambahan untuk menambah lini tengah yang keropos. Manajemen The Reds berencana menikung Chelsea dalam transfer Moises Caicedo. Fabrizio Romano menyebut jika Liverpool siap memberikan penawaran. Hanya saja harga yang ditetapkan Brighton membuat kantong manajemen The Reds jebol. Sebab Caicedo sendiri punya bandrol harga sebesar 100 juta pound sterling. Sebelumnya Brighton telah menolak penawaran Chelsea sebesar 80 juta pound sterling. Masa depan Harry Kane bersama Tottenham Hotspur mulai menemui titik terang. Manajemen The Lily White dikabarkan menerima tawaran Bayern Munchen senilai 100 juta euro. Saat ini manajemen di Rotten tinggal menunggu keputusan final dari Harry Kane. Sebab Tottenham sendiri sudah mengizinkannya untuk terbang ke kota Munich dalam waktu dekat. Menurut beberapa laporan mengklaim kalau kapten timnas Inggris itu sudah membulatkan tekad untuk pindah. Hanya saja dia berpeluang besar untuk tetap bertahan di skuad The Lily White. Aston Villa terus menyusun skuad terbaik mereka menjelang bergulirnya kompetisi.
Fabrizio Romano menyebut manajemen De Villa mengincar Nicolo Zaniolo dari Galatasaray. Gelandang asal Italia itu akan diproyeksikan menjadi pengganti Emile Buendia yang mengalami cedera ACL. Zaniolo sendiri tampil impresif di musim lalu dengan mencetak 5 gol dari 11 laga. Namun keinginan Aston Villa menggait Zaniolo nggak mendapatkan restu. Galatasaray menolak memberikan pinjaman dan membandrolnya seharga 30 juta euro. Real Madrid langsung membidik David De Gea untuk menggantikan Thibaut Courtois yang absen selama 1 tahun. Gak cuma kehilangan Courtois, Los Blancos juga kehilangan Arda Güler yang harus menepi selama 1 bulan karena mengalami cedera lutut. Real Madrid harus bergerak cepat mencari kiper baru setelah Thibaut Courtois mengalami cedera ACL. Akibat cedera itu membuatnya berpulang absen selama 1 musim. Beberapa penjaga gawang Beckham menjadi incaran manajemen Los Blancos. Mulai dari David De Gea yang saat ini berstatus bebas transfer setelah kontraknya yang gak diperpanjang di Manchester United. De Gea dinilai gak punya kemampuan mumpuni untuk menjadi kiper utama El Real. Selanjutnya, Los Blancos juga mengincar kiper Sevilla yakni Yassine Bounou. Kiper asal Kanada ini memang berniat untuk dijual karena Sevilla sedang membutuhkan anggaran transfer. Di sisi lain, Bounou dinilai punya kemampuan yang cukup spesial. Real Madrid masih harus bersabar menunggu debut wonderkid anyar mereka yakni Arda Güler. Gelandang asal Turki ini dipastikan absen lama untuk menjalani operasi lutut. Dilansir dari The Athletic, Güler diperkirakan akan menepi selama 1 bulan lebih. Ex-Fenerbahce itu diprediksi baru akan bisa debut setelah jeda internasional di bulan September mendatang. Dengan cederanya Güler, kubu Los Blancos langsung mencari alternatif penggantinya. Mereka dilaporkan mengincar bomber Eintracht Frankfurt yakni Randal Kolo Muani. Namun Los Blancos harus siap merogoh kocek yang gak sedikit untuk menggait Muani ke Santiago Bernabeu. Sebab Frankfurt membandrolnya dengan kisaran 100 juta euro. Xavi Hernandez menolak keinginan Joan Laporta yang berniat merekrut Neymar Junior. Sedangkan Kylian Mbappe berpeluang besar pergi dari Paris Saint-Germain dengan niat Neymar untuk kembali ke Barcelona harus mendapat penolakan dari Xavi Hernandez. Pelatih Spanyol ini merasa jika kehadiran Neymar akan membuat ruang ganti menjadi nggak harmonis. Namun hal berbeda disampaikan oleh sang presiden Joan Laporta. Laporta menginginkan Neymar untuk bergabung karena akan memberikan dampak bisnis yang luar biasa. Hanya saja keinginan Laporta itu sulit terwujud mengingat PSG membandrolnya dengan mahar 150 juta euro. Selain itu, mereka juga bersaing dengan raksasa Arab Saudi, Al Hilal. Nasser Al-Khelaifi telah memberitahu jika PSG nggak akan memainkan Kylian Mbappe di musim depan. Itu artinya bomber Prancis ini akan pergi dari Parc des Princes secara gratis. Para petinggi Les Parisiens menyebut jika kepergian Mbappe akan membuat keuangan mereka tergoncang. Mereka pun dilaporkan mengalami kerugian seandainya melepas Mbappe secara gratis. Di sisi lain, peluang Mbappe untuk merapat ke Real Madrid juga tergolong kecil. Pasalnya, manajemen Les Parisiens membandrolnya dengan kisaran 250 juta euro. Beralih ke kabar resmi, jurnalis Fabrizio Romano mengonfirmasi jika Fred telah sepakat bergabung ke Fenerbahce. Sedangkan Manchester City merilis jersey tandang mereka untuk musim depan dengan warna dasar putih. Jurnalis Fabrizio Romano mengkonfirmasi jika Fred telah sepakat bergabung ke Fenerbahce. Klub raksasa Turki ini harus menggelontorkan dana mencapai 15 juta euro. Berikutnya, gelandang Brazil ini dilaporkan akan terbang ke Turki untuk menjalani tes medis. Romano menyebut Fenerbahce mampu menikung Fred yang sebelumnya diminati oleh Galatasaray. Gak cuma itu, Fulham juga sempat bersaing dalam perburuan Fred. Namun klub Premier League itu gak kunjung memberikan penawaran resmi kepada Manchester United. Manchester City resmi merilis jersey tandang mereka untuk musim 2023-2024. Jersey yang dirilis oleh aparel Puma ini diciptakan untuk menghormati warisan budaya dari kota Manchester. Jersey ini sendiri menggunakan warna dasar putih. Berikutnya, Manchester City juga menambahkan aksen berwarna coklat di bagian kerah dan lengan jersey. Jersey baru ini dipamerkan bersama dengan pemain Beckham lainnya seperti Erling Haaland dan Phil Foden. Para penggemar bisa mendapatkan jersey ini di laman resmi klub senilai 65 euro saja. Real Madrid resmi memamerkan jersey ketiga mereka untuk musim depan dengan warna hitam elegan. Di kabar penutup ada Inter Milan yang secara resmi memperkenalkan pemain keturunan Indonesia. Kira-kira siapa ya guys?
Real Madrid memamerkan jersey ketiga mereka untuk musim 2023-2024. Jersey yang masih dibesut aparel Adidas ini menggunakan teknologi Hit RDY. Teknologi ini memungkinkan para pemain untuk menciptakan kebebasan bergerak pemain. Dalam perilisan jersey tandang kali ini, Los Blancos menggunakan warna hitam sebagai dasarnya. Kemudian terdapat aksen berwarna emas di bagian dada dan aksen abu-abu di bagian bahu. Jersey yang dipamerkan bersama Vinicius Junior ini dijual dengan harga €150. Inter Milan secara resmi telah mendapatkan tanda tangan Emil Audero dari Sampdoria. Pemain berdarah Indonesia ini diboyong dengan status pinjaman selama 1 musim. Nerazzurri juga punya opsi untuk mempermanenkan peminjaman Audero di akhir musim. Kiper asal Italia tersebut memutuskan cabut dari Sampdoria yang turun kasta ke Serie B. Kedatangan Audero ke Giuseppe Meazza bakal melengkapi kedalaman di sektor penjaga gawang. Sebelumnya, Nerazzurri sudah mendatangkan Yann Sommer dan Raffaele Di Gennaro. Kita masuk ke baca kolom komentar. Ada komentar dari Chandra Wijaya, semoga Mbappe cepat ke Madrid. Gimana nih guys, drama transfer Mbappe selanjutnya? Komen di bawah ya, sampai jumpa.